Kang, kemarin itu ada acara namanya Apel Siaga Perubahan di GBK. Apel Siaga Perubahan itu yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Partai Nasdem melakukan acara besar di GBK. Apel Siaga Perubahan. Perubahan. Karena kan mereka bikin koalisi perubahan, mungkin karena itu kali. Capresnya Anies diundang di situ. Saya kadang bingung, kenapa mereka bikinnya di GBK, bukan di JIS? Ya kan? Mungkin keren. karena JIS tidak sesuai Tidak dengan... cukup memadai. Oh, atau tidak sesuai dengan standar Nasdem. Ya itu. Oh, Kan kemarin bilang tidak sesuai dengan standar FIFA. Sekarang mungkin tidak sesuai dengan standar Nasdem karena dia bikinnya di GBK. Harusnya di JIS dong. Lah itu yang bikin kan orangnya Nasdem. Itu apel mana? Apel siaga. Bukan Ngumpulin apel orang. Australia apa Malang gitu, bukan. jadi itu seru, Bang. Wah, banyak orang. Sebelum kan Joninya ada. Joni kan ditahan. Johnny Plate nggak datang. Oh iya, emang ditahan. Pak Jokowi juga nggak datang karena nggak diundang katanya. Lah iya, nggak apa gunanya juga datang. Iya. Iya, ngapain? Iya, itu kan seolah-olah kalau dia datang malah merestui bahwa ini harus diubah Indonesia ini kan. Iya. Ya nggak usah disuruh merubah aja. Indonesia mesti berubah. Iya. Mesti berubah, nggak usah di program-program. Iya. Kayak mengerti aja. Nah kayak gitu, Bung. Oh, udah nggak ngerti ya ngomong. Tapi yang seru ini, jadi kan Pak Anies itu pidatonya ada jadwal dia pidato. Sebelum dia pidato, orang pada banyak yang bubar katanya. Kursi-kursi pada kosong. Oh, nggak ingin dengar dia pidato? Nggak tahu, mungkin karena kecapean dari pagi. Mungkin karena nggak ingin dengar. Atau katakanlah udah bosen kan ngomong dulu kan. Ya bosen lah. Apel kok bosen. Apel merah gitu enak kali ya. Nah, yang menarik itu Pak Anies, dia pidato, sekaligus baca doa. Perintahnya begitu. Kan biasanya kan kalau orang baca doa tuh biasanya di acara-acara terakhir tuh kan nggak cuma tempelan gitu kan. Kan ada orang khusus lah. Ada orang khusus. Ini enggak, dia borong. Dia pidato politik juga, dia baca doa juga. Honornya double tuh. Honornya double. Tapi Tapi pencalonannya nggak double. Oh enggak. Malah meragukan itu. Katanya kan waktu dia pergi haji, nanti setelah haji saya akan mengumumkan cawapres, pendamping Anies. Tapi kemarin nggak diumumin juga. Nggak, lebih baik nggak diumumin kali. Kenapa? Ya untuk apa? Oh, terus emang kenapa sih? Kalau nggak diumumin ya kira lebih baik lah. Begini-gini aja. Iya, ngapain? Apa doanya itu apa, Bu? Nah ini doanya menarik ini. Dia bilang Anies turut mendoakan Partai Nasdem. Jadi mana dia? Oh, partai awal, Bung, yang awal. Partai Nasdem doa itu doa ketiga itu. Poin ketiga. Oh, dia berdoa, ya Tuhan mudahkanlah kami untuk mendapatkan rumah tempat berteduh gitu. Itu doanya itu luar biasa. Dia minta memudahkan rakyat untuk dapat rumah tempat berteduh. Dan dia memang doanya itu memang mikirin masyarakat. Ketika dia berdoa, ketika dia jadi gubernur, nggak terlalu mikirin orang karena begini, Bung. Itu kalau dianalisis, doa itu bukan doanya seorang pemimpin. Maksudnya? Bukan doanya seorang pemimpin atau orang yang ingin menjadi pemimpin lagi. Bukan itu. Kenapa? Karena dia sendiri itu mempunyai kekuatan. Untuk mewujudkan supaya rakyat punya rumah itu dia yang mengadakan. Iya, Kang, dulu dia pingin rakyat Jakarta punya rumah. Bikin program rumah DP 0%. 200.000 targetnya. Tapi yang terrealisir cuma 1.000. Mungkin sisanya dia pakai dengan doa. Jadi karena dia cuma bisa mewujudkan 1% dari target, nah sisanya ini dia tutup dengan doa. Ini doanya orang yang tidak mengerti persoalan hidup. Maksudnya? Kalau orang yang mengerti persoalan hidup, gua ini pemimpin.
pemimpin rakyat DKI Jakarta. Waktu itu. Dan gue ini menjanjikan program untuk memberi rakyat itu rumah. Ya, itu nggak usah berdoa. Itu tinggal mewujudkan gagasannya, mewujudkan programnya dengan duit yang ada. Adapun doanya boleh diteriakkan di depan umum. Tuhan, kami mencoba mengadakan perumahan untuk rakyat. Mohon barokahmu. Tinggal begitu, bukan Tuhan bikinkanlah nih rakyat ini punya rumah-rumah, beri kesempatan. Ya tidak bisa begitu, Bong. Lah ya mungkin dia sudah usaha maksimal ketika dia pengen bikin rumah itu, tapi ya maksimal itu 1% dari target. Ini bukti kegagalan kepemimpinannya. Oh, doanya itu. Iya, doa ini kegagalan dari kepemimpinannya. Karena kalau kita berbicara tentang kuasa Tuhan dan kuasa manusia, Tuhan tidak bisa bilang, aku yang ngatur semua. Enggak, aturlah duniamu. Engkau kan lebih tahu tentang duniamu itu, kalau itu soal hadis. Tapi Tuhan bilang, atur duniamu. Aku akan membackup. Nah, kalau atur dunia, seorang gubernur yang sudah memprogramkan untuk menyediakan perumahan bagi rakyat, tapi nggak terpenuhi. Terus si Neno, jangan khawatir ibu-ibu yang belum punya rumah, insya Allah kalian punya rumah. Ada gubernur ini. Kalian yang kontrak, jangan khawatir, nanti nggak ada kontrak lagi. Tapi ini tidak ada perwujudannya sehingga Nino cincing-cincing. Pemimpin yang dolim itu berbantalkan api neraka. Anies bantalan api neraka lagi dengan doanya itu. Kalau Neno mendengar. Kau dulu tuh gubernur. Kenapa nggak maksimal? Nggak kau wujudkan dulu. Kau berkuasa, diberi Allah kekuasaan untuk menyelenggarakan perumahan rakyat. Sesudah itu kau main-main, lalu kau ngomong lagi kepada Allah, tolong ini rakyat diberi rumah. Ya Tuhan ya bilang lah, kekuasaan yang udah aku limpahkan kepadamu, apa gunanya? Kok kau kembalikan aku lagi? Pekerjaanku itu banyak, gitu Tuhan kan? Pikir aku itu banyak, bukan hanya mikiri rakyat Indonesia. Hamba aku yang miskin di mana-mana banyak, aku sedang pikirkan. Nah kau tak jadikan khalifah. Gubernur. Lah iya, kau khalifahku dan kau jadi gubernur. Kau janji mau kasih rumah kau punya rakyat. Ya, ternyata kau engkar. Dan pemimpin yang engkar, pemimpin yang tidak peduli, tidak sensitif pada penderitaan rakyat, kata Bunda Neno, itu pemimpin berbantalkan api neraka. Oh, serem juga ya? Apa ada api surga? Enggak ada. Mungkin api rokok. Kalau di sana sak cukupnya. Diresi itu. Terus aku lewat kan itu. Aku lihat kayaknya bongeko itu. Terus aku lewat sana ya. Kang, sini ngerokok bareng. Ngerokok bareng gitu. Bagaimana kalau kita tapping gitu? Di surga tapping ada enggak ya? Kita tapping lah, kita membahas keadilan surgawi. Hati apa siapa yang dukur, yang dengar di dunia? Oh iya, gak ada. Kayak pendengar kita. Udah kita lupain aja, kalau di surga kita lupain politik. Kita leye-leye sambil merokok, ngopi. Leye-leye ngerokok. Ya, begitu. Jadi dia minta begitu kan? Dia minta kayak gitu. Itu bukan mentalitas pemimpin yang bertanggung jawab. Sebentar-bentar minta Tuhan. Lu kau pemimpin. Sekarang ini misalnya dibayangin, Tuhan, aku mohon rezekimu untuk beli celana, baju, dan sarung. Apa pantas manusia dewasa meminta seperti itu? Udah nggak bisa, Bung. Apalagi doanya disampaikan dalam forum politik. Itu kayaknya itu namanya doa politik yang kalau ada boleh, kalau nggak ada itu kan nggak apa-apa. Tapi Bung, doa itu refleksi. Yang diucapkan itu refleksi dari calon pemimpin yang tidak punya kepemimpinan. Itu seorang yang powerless.
Powerless. Bukan powerful. Kalau powerful nggak akan berdoa begitu, Bung. Beri hamba kekuatan ya Allah untuk menyelenggarakan kemakmuran bagi bangsa kami. Tapi dia yang janji tak asal Allah memberi kekuatan. Insya Allah hamba. Ya begini ini doa pemimpin. Kalau pemimpin leda-lede, teringas-teringis begitu ya bukan pemimpin lah. Ada lagi yang menarik kan doanya. Apa lagi? Dia bilang, dia mendoakan Partai Nasdem agar dilindungi dari kedengkian dan kezaliman serta tidak menjadi sasaran fitnah. Umum sih kesannya doanya dilindungi dari kezaliman. Tapi kalau kita tarik-tarik, belakangan kan ada kader Partai Nasdem yang ketangkap korupsi apa. Kan orang bisa mengasumsikan kok ini kayak apa ya? Ntar dulu. Dia kan menuduh. Menuduh. Doa itu tuduhan kepada siapa saja yang berlaku tidak adil kepada Nasdem. Memfitnah. Ya. Mendengki, zalim, dan berlaku zalim kepada Nasdem. Ini doa di frame sesudah partai-partai, sesudah menteri-menteri dalam Partai Nasdem ini ketangkap korupsi, zalim. Dia layak difitnah. Dia itu zalim pada dirinya sendiri. Kan itu ungkapan dalam agama. Oh ya Allah, lindungilah hamba dari kecenderungan dolim pada diri hamba sendiri. Kan gitu. Ya dia udah dolim pada dirinya sendiri. Layak didengki, layak difitnah. Nah, jadi ada kejadian menteri-menteri korup begitu banyak. Dan diserang oleh banyak kalangan dari luar. Mengapa orang luar itu dianggap dengki, dianggap dolim, dan dianggap memfitnah? Dulu ketika misalnya menteri dari partai lain ketangkep, itu nggak dianggap fitnah sama Partai Nasdem. Gitu bukan. Misalnya. Tapi kalau doa dari orang yang waras, iman yang waras, hati yang waras, doanya begini, ya Allah, Partai Nasdem banyak melakukan tindakan menyimpang. Mulai hari ini kiranya Engkau berkenan memberikan ridho pada kami, supaya kami tidak menyimpang, supaya partai kami ini partai yang amanah, supaya di dalam partai kami ini terasa betul perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar yang Engkau sukai. Mengapa tidak membuat kekuatan bagi dirinya, tapi malah mengakui kelemahan-kelemahan busuk dalam dirinya. Kelemahan busuk kan? Kami jadi sasaran fitnah, dengki, hasad, dolim. Ya lu layak didolimi, lu layak didengki, lu layak diinjak-injak. Kenapa? Kok layak? Ya, mereka kan jahat sendiri. Oh, karena korupsi itu. Ya, karena partai itu kan layak difitnah. 8 miliar, Bung. 8 miliar. Triliun. 8 triliun, iya. An extraordinary crime. Against. Bukan Indonesian law. Bukan against Indonesian law, tapi against humanity. Humanity law. Terus Anies nggak punya otak yang agak waras. Dari situ aku bisa ukur kapasitas dia sebagai pemimpin. Orang batal memimpin, telah batal, tidak bisa memenuhi programnya memberi rakyat rumah. Dibawa ke dalam doa. Kalau dia orang pintar supaya nggak dikritik dari sudut itu, jangan berdoa dari sudut itu. Berdoalah itu di dalam urusan pribadi dengan Allah, jangan dalam urusan politik. Begitu kau berdoa lewat cara politik, dihancurkan secara politik. Dan ditunjuk kau tidak punya kapasitas. Malulah. Jadi ini doa semacam kayak, apa ya, sebetulnya ini protes politik yang dibungkus dengan doa kan, seolah-olah. Protes kepada siapa yang mau diprotes dalam ini? Ya kepada, dia kan mau kritik Pak Jokowi kan. Yang menghina.
Nah, protesnya Pak Jokowi melakukan apa maka dia diprotes. Harusnya dia rasa malu, ya Allah, kami ini sudah punya presiden begini keren. Kami tinggal mendukung. Kiranya Engkau berkenan memberi kami kekuatan untuk mendukung presiden kami. Karena insya Allah kami bisa menyediakan rumah-rumah untuk rakyat. Ya, jangan bicara rumah lagi, Bung. Itu wilayah kegagalan Anda, wilayah kelemahan, titik gelap. Kenapa ngomong? Jadi dia juga berdoa, ya Tuhan yang memberi rezeki dan maha penyantun, ringankanlah kami dari beban biaya-biaya hidup. Murahkanlah harga kebutuhan pokok kami hingga terjang. Gusti Allah itu pengatur menteri kesejahteraan. Dan itu ketua bulog gitu. Tuhan itu ketua bulog. Murahkanlah harga kebutuhan pokok kami katanya. Harga kebutuhan presiden, Bung. Calon presiden, calon pemimpin. Berpikir pada tataran yang kecil-kecil, pada tataran pemikirannya RT RW. Ya, kalau memohon harga-harga pokok murah, kebutuhan apa namanya, lima bahan apa itu? Sembako. Nah, sembako. Calon pemimpin pada tingkat nasional kok mikir ke sembako gitu loh, Bung. Tapi ini penting buat masyarakat. Loh, penting buat masyarakat, tapi jangan ditunjuk tembakau. Jangan ngomong sembako. Menurut rakyat itu ditembak dari sudut yang lebih penting lagi. Adakan pemimpin yang begini supaya begini. Jangan ngomong ke Tuhan. Hei, ketua RT itu, Bung. Tapi menarik nih. Dia langsung berdoa, murahkanlah harga kebutuhan pokok kami. Ya itu RT RW itu. Oh. Yang berdoa begitu, bukan level menteri bahkan. Dia ingin Tuhan mengeksekusi bagaimana bahan-bahan pokok itu murah. Iya, karena menteri nggak berdaya itu lalu Tuhan yang disuruh gitu. Ya nggak bisa, Bung. Nggak bisa itu doa seperti itu. Doa kegoblokan menurut saya. Padahal ya, Kang, kalau dari ilmu ekonomi, kita ini inflasi kita itu 2,5% sampai 4%, dan itu inflasinya rendah. Jadi ya rendah lah kita. Jadi rata-rata kenaikan harga itu nggak sampai 5%, 4%, 2,5%. Zaman SBY 10% inflasi. 10%, 8%. Jadi sebetulnya kalau dibilang sekarang harga bahan pokok mahal tuh aneh. Karena memang nggak naik tapi normal gitu loh. Lah iya. Andai pun itu begitu yang terjadi. Naik gitu. Andai pun itu bukan orang pada tingkat calon presiden yang berdoa. Seperti itu. Itu paling-paling ketua bulog. Iya. Kalau dia bersama acara partai kan tinggal perintahkan kader-kader Partai Nasdem yang ada di DPR itu untuk mengawasi bulog kan? Nah iyalah. Nah, malah formulasinya lebih spesifik lagi. Bukan apa, itu program bukan doa. Itu program. Mestinya program, parlemen, saudara-saudara di DPR pusat, saudara di DPRD, you kontrol itu, apa namanya, beras-beras, you kontrol itu, bulog, kontrol apa segala itu, supaya harga turun. Jadi cukup dari DPR dan DPRD. Tidak ada demo, tidak ada people power, harga murah. Aku cangkem yang bener. Iya. Lebih terasa dampaknya. Jelas, Bung. Jelas. Dan itu jangan dilaporkan pada Tuhan hal begitu. Tuhan udah tahu sendiri lah ya. Udah tahu Tuhan. Masa dilapori. Lagi pula kita harus selalu berprasangka baik. Tuhan itu urusannya banyak sekali, Bung. Iya. Kalau gandeng Menteri Keuangan yang udah pening itu pun itu enggak seberapanya. Iya. Kita jangan bebankan lagi Tuhan pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh ketua bulog. Gitu apa yang bisa diselesaikan oleh manusia, mengapa harus diselesaikan oleh Tuhan? Apa gunanya kau ditunjuk jadi khalifah fil ard? Kau tak kasih kekuasaan besar. Nah begitu.
Wah, udah nggak bener itu, Bu. Doa orang nggak waras. Nah, ini banyak sekali nih, Kang. Dia bilang, ya Allah, ya Tuhan Gusti Ingkang Maha Agung, berikanlah seluruh warga Indonesia pekerjaan yang layak. Hidupkanlah pabrik-pabrik, sawah-sawah, warung-warung, toko-toko, kantor-kantor. Ya. Wih, ngomong deliweran ini. Deliweran banget. Urusan teknis itu tanggung jawabnya Menteri Teknis. Kalau dia dari dulu gubernur, itu tanggung jawab dia kan? Lah iyalah. Masa urusan tetek bengek perusahaan tumbuhnya apa namanya kekuatan nasional, sehingga apa barang-barang kebutuhan pokok itu bisa diproduksi sendiri. Kayak gitu kok diomongkan di tingkat manusia dan Tuhan, lintas alam semesta kan itu. Iya. Itu kan pembicaraan fi dunya wal akhirah. Janganlah. Waduh, betul-betul memalukan lah, Bung. Gitu. Sangat memalukan. Aku juga kadang saya berpikir, Kang, ini sambutan dengan dibungkus doa dan doanya penuh penuh dalam tanda kutip, itu pinter-pinternya dia saja untuk membungkus kritiknya dia. Enggak. Apa tuh? Enggak ada pinter-pinternya. Enggak ada pinter-pinternya. Kalau ada pinternya, dia tahu level mana yang bisa dibicarakan sebagai permohonan kepada Tuhan, ya. Dan level mana yang tinggal mohon ridho Allah. Kami di muka bumi, di Republik yang namanya Indonesia mau melaksanakan ini. Mohon barokah dan ridho Engkau. Cukup begitu. Jangan semua Tuhan yang ngerjakan. Kita. Masa soal perumahan Tuhan dilibatkan? Memang Tuhan itu menteri perumahan rakyat apa? Masya Allah. Menghina Tuhan itu. Gitu. Tapi Tuhan itu suka baik, selalu baik hati dan dihina oleh Anies itu ndak apa-apa Tuhan kan? Iya. Ora apa-apa ki Subari ngamuk-ngamuk. Wong ingsun iki ndak apa-apa, wong Anies yang cangkeme pancen deleweran. Selesai kan? Iya. Ya Anies sih pancen cangkeme deleweran nanti orang ngerti. Jangan dibilang ya Bung, sekarang kita buka di depan publik, kapasitas dia untuk knowing things nol. Jangan orang di masyarakat bilang dia pandai. Pandai menata kata. Ini kata apa yang ditata oleh dia? Menata kata yang keliru sama sekali karena konstruk dari permohonan dengan kekuatan kemanusiaan. Manusia diberi kekuatan, diberi hak menata dunia ini sebagai khalifah Allah. Artinya apa itu? Sandang pangan, 9 bahan pokok. Itu tangan manusia yang mengadakan, bukan dilaporkan lagi ke Tuhan. Wah, itu kan tanda bahwa dia tidak mengerti. Tidak mengerti sama sekali. Memalukan. Tingkatnya memalukan. Barangnya ini ada. Barangnya doanya ini. Bukan karangan aku ben aku menyalahkan dia. Ada faktanya. Ada teks. Ada teks yang saya baca. Teksnya lengkap ini. CNN menuliskan teks doanya lengkap. Lah itu dia. Dia bilang, ya Tuhan yang Maha Penolong, mudahkanlah anak-anak kami mendapat pekerjaan. Menjadi calon guru, calon insinyur, calon wartawan. Gitu. Itu untuk memudahkan pekerjaan, kami akan menyusun suatu kabinet. Atau kabinet yang akan datang, akan kami mohon, akan kami beri suatu political pressure supaya memberi prioritas pada lapangan kerja untuk anak-anak kami biar jadi dokter, jadi apa. Jadi ini urusan duniawi ya Tuhan. Kami akan laksanakan ini. Bukan kok menyediakan lapangan kerja. Tuhan menyediakan lapangan kerja. Anak cucu bisa menjadi dokter siapa? Tuhan. Manusia di bumi kerjaannya apa? Itu urusan yang namanya ketegangan antara teori dan filsafat. Teori itu urusannya para perumus kebijakan, filsafat itu urusannya pemikiran,
ahli pemikiran, agama itu urusannya dunia yang tempatnya jauh di sana. Teori, filsafat, agama. Ini orang ngerti kok ini. Nggak ngerti. Ora atau sekolah. Kalau teori dan filsafat dalam pelajaran politik mungkin sedikit ada. Tapi ketika teori, filsafat, dan agama, buyar kepala dia. Buyar. Nah, ini bikin marah loh, Bung. Iya. Biarpun ini sekedar doa. Iya, dia kan berdoa. Ini bukan doa dia untuk Tuhan, memohon pada Tuhan. Bukan memohon untuk dia pribadi. Kalau untuk dia pribadi, urusan lo. Terserah dia. Tapi ini urusan negara, Bung. Iya, negara ini gue juga ada dalam negara itu. Iya. Itu tanggung jawab gue. Tanggung jawab gue untuk memohon pada Allah. Bukan begitu caranya. Mohon. Kere itu. Kere banget. Pikiran ya. Pikiran kere. Bukan pikiran intelek. Iya. Pikiran calon pemimpin. Iya. Ini seru nih. Berapi-api sekali kan. Berapi-api sekali lah. Karena ini tidak layak bagi orang. Pertama yang gelar doktor. Kedua yang berambisi. Jadi pemimpin. Nggak bisa. Nggak bisa, Bung. Harusnya apa yang dia sampaikan dalam forum yang besar itu, forum politik? Kalau namanya doa, itu cuma minta sesuatu yang baru bagi kehidupan partai. Kami telah dolim pada diri kami sendiri. Banyak kealpaan, banyak tingkah laku tidak selayaknya. Kami telah lakukan. Mengakui dulu. Namun ya Allah, Engkau itu kan maha murah dan maha asih. Yang sudah ya sudah. Yang akan datang ya Allah, kami akan berjihad. Fisabilillah, jihad di jalanmu. Apa? Membenarkan urusan partaiku. Mencopot ketua partaiku. Boleh. Kok dicopot? Nggak boleh. Mencopot ketua partaiku. Ya kalau dia mau melakukan apa yang namanya perubahan dengan outward looking. Oh, jadi dia copot dulu. Nanti sebelum dicopot. Ya salah satu toh. Salah satu kita mau nyopot ketua partai yang tidak bisa mengatur. Kami akan membuat suatu partai yang lebih demokratis, egaliter, dan partai adalah tempat kami berjihad fisabilillah. Allah kan kaget itu. Kaget ini. Ini bagus ini doa ini. Gitu. Nah, terus apa? Minta lagi gitu kan? Dalam relasi dengan partai-partai lain. Nih, relasi antar partai. Kami hanyalah suatu aktor. Yang lain-lain itu aktor-aktor yang tidak kalah penting. Yang lainnya ada lagi. Tuhan, berilah kami kesempatan hadir dalam konteks partai-partai itu tadi untuk menata duniamu. Untuk memakmurkan hamba-hambamu. Iya. Dia menyiapkan doa ini beberapa hari sebelumnya. Gua cuma berapa detik sebelumnya tanya, gua udah tunjukkan cara berdoa yang benar dalam konteks loh. Iya. Konteks pribadi tidak pernah ada yang pribadi. Ini konteksnya partai dengan Tuhan. Nah, sekarang konteksnya partai dengan partai-partai yang lain. Konteksnya partai dengan kekuatan-kekuatan yang sama hebatnya. Jadi kita cuma mohon ridho Engkau untuk turut hadir. Turut hadir membangun negeri ini, tanahmu, negeri milikmu, dan hamba-hambamu kami akan. Begitu itu program doa dan program. Program yang dimohonkan ridhonya Allah, dan itu tanda kepemimpinan. Seorang pemimpin yang berpikir pada tataran nasional, bahkan tidak cukup nasional. Nanti itu di bagian bawah harus ada berpikir dalam tatanan relasi antara konteks nasional dan konteks global. Harus ada, Bung. Emang cukup kalau kita udah menata negeri kita ini? Nggak cukup. Dikeroyok sama luar negeri, mau dagang ini, dagang itu. Mau meras kita, mau beli ini itu dengan harga murah. Nggak cukup. Pak Jokowi sudah mengerjakan, tapi gue ingin makmurkan rakyat gue, lu Eropa.
Jangan bawel-bawel. Pak Jokowi udah melakukan itu. Jadi gimana ini? Seorang calon pemimpin, sekolahnya di Amerika, sudah diberi contoh di muka bumi. Bumi pertiwi Indonesia, ada presiden yang begini-gini. Kalau kamu minta apa lagi di atas yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi? Seolah-olah malah menafikan. Dia bilang bahwa harga-harga mahal apa. Padahal ya tadi inflasi kita nggak terlalu mahal. Kita berapa kali lebaran sejak zaman Pak Jokowi, harga-harga nggak juga naik-naik banget di pasar. Oh gini, Bung. Gini, Bung. Orang-orang itu bicara dalam konteks nasional maupun global tanpa peduli angka-angka achievement yang diraih oleh Presiden saat ini dalam urusan peningkatan ekonomi, membangun ekonomi yang steady, yang kuat, yang kokoh, membangun jaringan-jaringan global yang adil dan tidak menimbulkan ketegangan. Itu dilupakan semua hal-hal kayak gitu. Jadi memang kesannya nih kritik yang dibungkus dengan kata-kata doa. Kritik yang diselipkan ada nama Tuhan di situ. Iya. Dan kritiknya belum tentu benar juga. Bukan belum tentu, sudah tentu tidak benar. Sudah pasti tidak benar. Jadi begini, Bung, nggak usah banyak cincong soal ini dan itu. Ini adalah refleksi dari pemikiran orang yang powerless. Tidak di-backup oleh data. Tidak ada cara memandang masa depan yang jauh. Misalnya kalau tidak setuju dengan pemerintah, ya pemerintah kami baru mencapai kayak gini, kami tidak setuju. Karena kami ingin atas dasar apa yang dicapai ini, kami tingkatkan lagi lebih tinggi dan mencapai suatu capaian yang lebih berkeadilan. Tapi seringnya dari pengalaman kita, Pak Anies tuh kalau ngomong, kita akan sampai lebih tinggi. Tapi itu nggak masuk akal. Kayak konsep DP rumah 0% misalnya. Itu kan Pak Ahok sudah kritik dari awal. Nggak masuk akal. Kata Pak Ahok nggak masuk akal. Memang benar, ujung-ujungnya nggak akan bisa terbangun. Dari 200.000 target cuma 1.000 kok yang bisa. Pak Ahok nggak mau memprogramkan itu. Karena beliau udah tahu itu tidak mungkin. Iya, nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. Jadi banyak program dia yang nggak masuk akal, tapi kemudian seolah-olah jadi program penting gitu loh. Orang yang tahu pasti dia mau sok pinter. Ini wilayah dari cara kerja dan tempat kerja sebelumnya yang LSM. Bekerja pada LSM yang sifatnya nasional atau LSM yang internasional. Kan memprogramkan ini. Wilayah itu wilayah kerja yang pernah dilewati, namun bagaimana bisa? Kalau dia pernah melewati itu dengan baik, kok membuat program untuk DKI saja tidak bisa? Nah begitu, Bung. Nah, seru. Begitu. Nggak punya apa? Nggak punya sesuatu leadership pattern. Ada pattern tertentu. Nah, pattern itu barang yang anggaplah statik. Tidak terlalu dinamis. Tapi patternku itu jelas. Aku bikin kesehatan untuk rakyat. Aku bikin sekolah untuk rakyat. Anak sehat dan pintar. Lah aku bikin lapangan kerja untuk rakyat dan pabrik-pabrik untuk rakyat. Sehat, pinter, cukup sandang, cukup pangan, syukur nanti meningkat pada perumahan. Itu pattern. Biar diulang-ulang, orang ada yang bilang kok nggak ganti-ganti. Walah ini 2 term gubernuran, 2 term pemerintahan daerah belum cukup. Maka aku bikin lagi. Itu pattern yang statik. Kalau pattern yang lebih dinamik ketika dia berurusan dengan partai dan berbicara sebagai calon pemimpin, tidak cukup ngomong DKI, Bung. Kalau dia ngomong pada tingkat nasional, bahwa untuk perumahan ini begini, untuk rakyat, supaya sekolah, hidup sehat, dan lain-lain, supaya begini. Sebut itu Jokowi sudah punya kartu sehat, sudah punya kartu pintar, sudah punya
segala rupa. Tinggal bicara pada tataran seperti itu. Kalau itu bagian yang terlalu statik, mau ditinggalkan silakan, boleh. Tapi yang futuristik, yang menggambarkan cara berpikir yang dinamis, yang mengakomodasi tuntutan-tuntutan global. Karena tidak mungkin merancang program di sebuah negeri, program nasional di suatu negeri tanpa mengingat dinamika pada tingkat global. Ya diomongin, Bung. Waduh, keren banget nih. Kita barusan ngobrol, ini namanya kritik terhadap doa. Bukan doa sebetulnya. Ini pidato politik yang dibungkus dengan bahasa doa. Sebetulnya ini pidato politik. Nah, itu dia yang dikritik oleh Kang Sejo. Pidato politik aja. Kenapa harus bungkus-bungkus pakai doa? Ya, tapi kan biasa kan, untuk menjaga konstituen yang memang mabuk agama itu, yang seringkali mabuk agama. Jadi kalau dibungkus sama doa seolah-olah sudah bener di jalan yang lurus gitu loh. Tapi ya agama yang bener lah. Harusnya gitu. Konteksnya agama dan doa itu yang benar. Iya. Tidak masalah. Oke, kita ketemu lagi di ngobrol-ngobrol yang akan datang. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Salam. Terima kasih.